Iran menghadapi pembatasan akibat sanksi dari negara-negara barat. Namun, baru-baru ini, Iran telah mengajukan rencana ambisius yang berpotensi mengatasi masalah sanksi jika dilaksanakan secara efektif. Pada bulan November, delegasi dari Biro Kereta Api Taliban Afghanistan mengunjungi Iran, di mana diskusi berlangsung tentang perluasan jalur kereta api Hawaz Herat. Jalur kereta api ini saat ini menghubungkan Iran dan Afghanistan, tetapi Iran memiliki visi yang lebih besar. Mereka mempertimbangkan untuk memperluasnya lebih jauh ke timur, untuk terhubung langsung ke Cina melalui koridor Wahan. Pejabat Iran telah menyatakan niat mereka untuk bekerja sama dengan pemerintah Taliban, untuk mendekati Cina tentang pembukaan perbatasan, dan untuk berpartisipasi dalam pembangunan jalur kereta api ini, yang akan membentang dari Iran, Afghanistan, dan Cina. Penting untuk dicatat, bahwa ini bukan pertama kalinya ada proposal untuk mengembangkan koridor Wahan dengan Cina. Taliban telah berupaya melibatkan Cina dalam proyek ini selama bertahun-tahun, tetapi upaya sebelumnya tidak berhasil. Hal ini menimbulkan pertanyaan, mengapa Iran ingin menjadi bagian dari inisiatif ini sekarang? Dengan keterlibatan Iran, apakah Cina akan lebih cenderung mengembangkan koridor ini? Jika Anda menyukai video kami, silakan berlangganan agar Anda tetap mendapatkan informasi terbaru. Sekarang, mari kita bahas topik hari ini. Iran dikenal dengan sumber daya energinya yang melimpah. Iran memiliki lebih dari 220 miliar barel cadangan minyak, menjadikannya yang terbesar keempat di dunia, setelah Venezuela, Arab Saudi, dan Kanada. Untuk gas alam, Iran menempati posisi kedua di dunia, dengan cadangan terbukti sebesar 34 triliun meter kubik, yang merupakan 18,2% dari total dunia. Selain itu, Iran memiliki sumber daya minyak dan gas yang belum dikembangkan, termasuk sekitar 39,6 miliar barel minyak di darat, dan 13,4 miliar barel di lepas pantai. Dalam hal gas alam, terdapat sekitar 176 triliun kaki kubik di darat, dan 138 triliun kaki kubik di laut. Sumber daya yang sangat besar ini sangat penting bagi ekonomi Iran, menyumbang hampir setengah dari pendapatan devisanya. Namun, alih-alih mendatangkan kemakmuran, sumber daya ini telah menyebabkan frustrasi di antara banyak orang Iran. Masalah utamanya adalah, meskipun cadangan energinya kaya, ekspor Iran telah sangat dibatasi oleh sanksi. Amerika Serikat dan negara-negara barat lainnya telah memberlakukan banyak sanksi, terutama yang menargetkan sektor minyak dan petrokimia. Mereka telah memasukkan banyak perusahaan dan kapal tanker Iran ke dalam daftar hitam, membatasi akses Iran ke sistem keuangan Amerika, dan melarang warga negara Amerika untuk terlibat dalam bisnis dengan Iran. Blokade ini telah berdampak buruk pada ekonomi Iran. Sebagai tanggapan, Iran harus mengubah strategi pembangunannya dengan mengadopsi kebijakan berorientasi ke timur. Selama 10 tahun terakhir, Iran semakin memfokuskan ekspor minyaknya ke Cina, yang berhasil menjadikannya mitra dagang terbesarnya. Pada tahun 2022, kedua negara menandatangani perjanjian kerjasama minyak selama 25 tahun. Berdasarkan kesepakatan ini, Tiongkok akan menginvestasikan 6,4 kuadriliun di Iran selama 25 tahun ke depan, sementara Iran akan menyediakan minyak dengan harga 12% hingga 20% lebih murah dari harga pasar. Hal ini memastikan hubungan perdagangan minyak jangka panjang antara Iran dan Tiongkok. Namun, perdagangan minyak saat ini sebagian besar bergantung pada pengiriman, yang menimbulkan kesulitan. Situasi geopolitik yang rumit di Timur Tengah, bersama dengan keterlibatan Amerika dan Barat, menciptakan risiko yang besar bagi transportasi laut. Misalnya, pada akhir tahun 2023, sebuah kapal tanker Yunani yang membawa minyak Iran seharusnya pergi ke Tiongkok. Setelah mencapai Singapura, tekanan Amerika memaksanya untuk mengubah arah, dan akhirnya menuju ke Amerika Serikat.
Hampir 1 juta barel minyak disita oleh Amerika dan tidak pernah sampai ke Tiongkok. Insiden ini menyoroti bahaya hanya mengandalkan transportasi laut, yang menyebabkan Iran dan Tiongkok mencari jalan darat yang lebih andal. Meskipun mereka berminat meningkatkan kerjasama transportasi darat, mereka kesulitan menemukan jalan yang aman dan efisien. Afghanistan baru-baru ini memperkenalkan rencana baru, yang menarik perhatian pada masalah tersebut. Iran dengan cepat memanfaatkan hal ini dan menyatakan harapan bahwa Cina akan menanggapi rencana tersebut dengan serius. Jadi, jalur transportasi apa yang disarankan Afghanistan? Jalur yang membuat Iran optimis adalah koneksi jalur kereta api Hawaz Herat dengan koridor Wahan. Setelah menyadari bahwa Iran sedang mencari jalan darat ke Cina, pemerintah Taliban Afghanistan segera mengirim delegasi ke Iran untuk mengusulkan rencana kerjasama baru. Rencana ini melibatkan pengabaian ide awal untuk menghubungkan jalur kereta api Hawaz Herat dengan jalur kereta api di Tajikistan dan Kirgistan. Sebaliknya, rencana ini mengusulkan perluasan ke arah timur melalui koridor Wahan untuk menciptakan jalur kereta api yang menghubungkan Cina, Afghanistan, dan Iran. Secara praktis, jalan ini dapat secara drastis memperpendek jarak tempuh dan menurunkan biaya transportasi. Penting untuk dicatat bahwa jalur kereta api Hawaz Herat awalnya bukanlah proyek independen. Itu adalah bagian dari rencana koridor kereta api 5 negara. Namun, rencana ambisius ini tidak berhasil karena berbagai alasan. Sejarahnya bermula pada tahun 2003, ketika Iran dan Afghanistan menandatangani perjanjian bagi Iran untuk membantu pembangunan jalur kereta api Hawaz Herat, yang panjangnya 225 km, dan menghubungkan kota Hawaz di Iran Timur dengan Herat di Afghanistan Barat. Setelah perjanjian tersebut, proyek tersebut memasuki tahap pembangunan. Cina kemudian memperkenalkan rencana koridor kereta api 5 negara. Rencana ini bertujuan agar jalur kereta api dimulai di Hawaz, melewati Herat di Afghanistan, bergerak ke timur laut ke Tajikistan dan Kirgistan, dan akhirnya mencapai Cina. Namun, konflik yang sedang berlangsung di Afghanistan dan situasi geopolitik yang rumit telah menghambat kemajuan rencana tersebut. Baru tahun lalu, jalur kereta api Hawaz Herat selesai dan mulai beroperasi. Selain itu, rencana koridor kereta api 5 negara menghadapi berbagai kesulitan teknis. Sebagian besar negara Asia Tengah menggunakan rel kereta api selebar 1.520 mm. Sedangkan jalur kereta api Hawaz Herat antara Iran dan Afghanistan mengikuti standar internasional Cina selebar 1435 mm. Jika jalur kereta api tersebut akan diperluas ke Asia Tengah, banyak pekerjaan peralihan rel akan diperlukan. Hal ini tidak hanya mempersulit transportasi, tetapi juga mempersulit koordinasi kepentingan di antara banyak negara. Akibatnya, perluasan jalur kereta api Hawaz Herat ke Asia Tengah mengalami penundaan. Dalam situasi ini, pemerintah Taliban Afghanistan mengusulkan cara baru. Mereka memilih untuk meninggalkan rencana koridor kereta api 5 negara dan sebagai gantinya menghubungkan jalur kereta api Hawaz Herat langsung ke koridor Wahan untuk mencapai Tiongkok. Koridor Wahan terletak di antara dataran tinggi Pamir dan pegunungan Hindu Kush, yang berfungsi sebagai daerah perbatasan bagi Tiongkok, Afghanistan, Pakistan, dan Tajikistan, dan merupakan satu-satunya wilayah yang berbatasan dengan Tiongkok dan Afghanistan. Perbatasan antara Tiongkok dan Afghanistan panjangnya sekitar 92,5 km. Di sebelah barat, sekitar 300 km jauhnya, terletak Provinsi Badakhshan di Afghanistan, sementara 100 km di sebelah timur, adalah Xinjiang di Tiongkok. Satu-satunya jalan darat bagi Afghanistan untuk mengakses Tiongkok secara langsung, adalah melalui koridor Wahan.
Oleh karena itu, Afghanistan sering mengusulkan kepada Tiongkok untuk membuka koridor ini. Pada bulan Januari, Afghanistan mengumumkan penyelesaian jalan raya Pamir kecil sepanjang 50 km di sepanjang perbatasan Tiongkok-Afghanistan yang menunjukkan bahwa mereka siap untuk mengembangkan koridor Wahan. Menanggapi rencana dari pemerintah Taliban Afghanistan ini, Iran dengan cepat menyerukan diskusi trilateral di antara ketiga negara untuk memajukan proyek tersebut. Afghanistan juga menyatakan kesediaannya untuk mendukung kerjasama perkeretaapian di antara ketiga negara tersebut. Jika Iran dan Afghanistan dapat mencapai kesepakatan, mereka akan segera mengupayakan diskusi formal dengan Tiongkok. Baik Iran maupun pemerintah Taliban sangat ingin membangun rute transportasi langsung ke Tiongkok melalui jalur kereta api Hav-Herat. Bagi Iran, jalur ini akan membantu mengamankan ekspor minyaknya. Sementara bagi Afghanistan, jalan ini merupakan peluang ekonomi yang penting. Pemerintah Taliban sebelumnya memperkirakan bahwa pembukaan koridor Wahan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Afghanistan hingga 50%. Jika jalan kereta api tersebut terhubung dengan Iran, potensi manfaat ekonominya akan melampaui ekspektasi awal tersebut. Namun, jalur transportasi ini juga menghadapi kesulitan yang lebih sulit. Sejak Taliban berkuasa, mereka telah berulang kali mengusulkan untuk membuka koridor Wahan ke Tiongkok, tetapi Tiongkok selalu ditolak. Alasan utama di balik ini adalah pertimbangan strategis risiko regional. Yang pertama adalah faktor alam. Koridor Wahan terletak di dataran tinggi Pamir, dengan ketinggian lebih dari 4.200 meter, dan merupakan daerah pegunungan Alpen yang khas. Setiap tahun kecuali 3 bulan di musim panas, pegunungan di sini tertutup salju tebal hampir sepanjang waktu, terutama daerah perbatasan antara Tiongkok dan Afghanistan, yang hampir dapat disebut sebagai tanah tak bertuan. Populasi penduduk di seluruh koridor Wahan kurang dari 10.000, dan mereka sebagian besar adalah pengembara. Selain itu, kondisi alam yang keras juga menambah kesulitan konstruksi. Sebagian besar wilayah di sini adalah gurun gersang dengan sedikit air dan hanya sedikit lahan pertanian. Di musim hujan, banjir bandang yang sering terjadi menimbulkan kesulitan besar bagi pembangunan infrastruktur. Dapat dikatakan bahwa lingkungan alam koridor Wahan merupakan ujian berat bagi setiap rencana pembangunan skala besar. Yang lebih penting, masalah keselamatan selalu menjadi faktor penentu keberhasilan proyek kereta api Tiongkok-Arab-Irak. Jika ingin membangun jalur kereta api ini, Tiongkok harus setuju untuk membuka koridor Wahan dan mengizinkan jalur kereta api tersebut membentang hingga perbatasan Tiongkok-Afghanistan. Namun, masalahnya adalah masih banyak pasukan teroris dan separatis yang aktif di Afghanistan, dan risiko 3 kekuatan jahat menyebar ke negara-negara tetangga masih ada. Karena alasan ini, Tiongkok bersikap hati-hati dalam menghadapi permintaan berulang dari Taliban, dan tidak pernah setuju untuk membuka koridor Wahan. Oleh karena itulah sebabnya pemerintah Taliban mengusulkan untuk membantu Iran menyelesaikan masalah perdagangan dan membuka jalur transportasi dengan Tiongkok, dan ingin menggunakan Iran untuk membujuk Tiongkok agar membuka koridor Wahan. Tetapi hingga saat ini, Tiongkok belum memberikan tanggapan yang jelas terhadap usulan Iran tersebut. Jadi, menurut Anda apakah Tiongkok akan membuka koridor Wahan untuk Iran? Kami mengajak Anda untuk berbagi pendapat di bagian komentar di bawah ini. Jika Anda merasa video ini informatif, harap ingat untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan video terbaru kami.